Saudari-saudara terkasih, tentu masih ingat beberapa hari yang lalu kita bersama-sama juga merenungkan salah satu dimensi dari misteri iman kita pada pesta para malaikat agung. Hari ini kita kiranya diajak untuk meneguhkan iman kita akan hal yang sama. Hal atau iman akan Allah yang maha kuasa, yang juga sekaligus maha baik, maha mencintai kita. Dia menciptakan kita untuk mengalami kebahagiaan selama-lamanya bersama Dia. Dan tidak hanya itu, Dia melakukan segala sesuatu, kalau boleh dikatakan, untuk memastikan bahwa kita bisa sampai pada kebahagiaan itu. Nah, salah satu yang Dia kerjakan adalah menciptakan para malaikat yang tugasnya melayani Dia dan di sisi lain membantu kita manusia agar kita bisa sampai kepada Bapa. Dan hari ini kita diingatkan bahwa para malaikat ini juga diberi tugas untuk menjaga, untuk melindungi kita. Maka yang kita rayakan judulnya peringatan para malaikat pelindung. Saudari-saudara terkasih, saya kira ini yang paling mendasar yang perlu kita renungkan kembali dan kita tanamkan dalam hati kita agar sungguh menjadi bagian dari iman kita. Bahwa kita dijaga, bahwa kita dilindungi oleh Allah setiap hari. Nah, saudari-saudara, kalau boleh dikatakan bagian dari misteri yang perlu kita renungkan sudah sedemikian jelas, lalu apalagi yang perlu kita renungkan dalam perayaan ini? Mari kita melihat sekarang dari sisi kita. Kalau tadi kita melihat dari sisi Allah, bahwa Allah itu begitu baik, Allah yang maha kuasa itu begitu baik. Lalu bagaimana kita merespon kebaikan dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam diri para malaikat ini? Saudari-saudara, hari ini oleh gereja kita disajikan Injil yang persis sama, ya beda tambahan satu ayat, dengan yang kemarin kita baca dan renungkan dalam Pesta Santa Teresia, yang mengajak kita untuk menjadi seperti anak kecil. Atau dalam bahasa Santa Teresia, mengambil jalan-jalan kecil, agar kita sampai pada kekudusan, agar kita sampai kepada Allah. Kemarin Romo Aman sudah mengingatkan kepada kita bahwa jalan kecil yang kedengarannya gampang, kedengarannya mudah, toh ternyata tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Saudari-saudara, salah satu yang membuatnya menjadi sulit atau punya tantangan tersendiri bagi kita adalah bahwa ada kenyataan bahwa kita ini memang bukan anak kecil. Ketika kita menjadi anak kecil, ya tidak sulit kalau disuruh menjadi seperti anak kecil. Memang kita masih anak kecil. Dan satu hal yang membedakan atau dua hal yang membedakan kita dengan anak-anak kecil, kalau boleh saya katakan adalah satu, rasa takut, dan kedua, kemampuan kita berpikir. Anak-anak kecil, kalau boleh dikatakan, mungkin bebas dari rasa takut. Ketakutannya sangat-sangat sederhana. Kalau dilarang bermain, nah itu dia takut. Dia takut nakal-nakal supaya nggak dilarang oleh orang tuanya untuk bermain. Anak kecil tidak banyak berpikir, karena memang mungkin kemampuannya belum. Tetapi kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah lebih dewasa, mulai memiliki rasa. Kita dengan kemampuan kita juga mulai mengembangkan pikiran-pikiran. Nah, justru dua hal inilah yang menyulitkan kita untuk menjadi seperti anak kecil. Untuk bergantung pada Allah, seperti anak kecil bergantung pada orang tuanya. Menyulitkan kita untuk berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Kita dihantui oleh rasa takut untuk menderita, takut tidak bahagia, takut ini, takut itu, dan segala macam yang lain. Dan kemudian ketakutan itu masih ditambah lagi dengan pikiran-pikiran kita yang kerap kali kemana-mana, atau berlebihan, atau orang sekarang bilangnya dengan istilah overthinking.
Salah satu penulis rohani pernah mengatakan, rasa takut dalam bahasa Inggris itu fear, F-E-A-R. Katanya ada kepanjangannya. False evidence appears real. Hal-hal yang semu kelihatan nyata. Hal-hal yang sebenarnya tidak nyata kelihatan nyata dan akhirnya membuat kita takut atau menambah rasa takut. Saudari-saudara terkasih, ini yang barangkali menjadi satu tantangan bagi kita ketika kita berusaha menghayati apa yang dikatakan Yesus menjadi seperti anak kecil, berserah dan bergantung kepada Bapa. Maka mungkin kita perlu belajar di sini. Kita perlu belajar mengidentifikasi dan mengelola rasa takut kita. Apa sesungguhnya yang membuat kita takut? Kenali itu, jangan dibiarkan atau disangkal. Hadapi, kenali dan kelola itu. Yang kedua, mari kita berusaha menggunakan akal budi kita, pikiran kita secara bijaksana. Kita diberi akal budi, kemampuan berpikir bukan untuk mikir yang macam-macam, tetapi untuk berpikir sewajarnya demi kepentingan kita, dan juga untuk bisa berpikir bahwa kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, tentu Dia akan menjaga. Dan yang ketiga, seperti dikatakan dalam pengantar, kita perlu beriman dengan benar. Kita perlu mengelola juga, menggarap juga sisi iman kita, agar tidak kalah dengan rasa takut, dengan kecenderungan berpikir. Saudari-saudara terkasih, hari ini Yesus mengingatkan, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena malaikat mereka ada di surga. Saudari-saudara, apakah yang punya malaikat cuma anak-anak kecil? Tentu tidak. Kita semua juga diberi malaikat-malaikat untuk melindungi kita. Sekali lagi, kalau Tuhan begitu berkuasa, Tuhan begitu baik, apalagi yang perlu kita takuti? Apalagi yang kita punya untuk membuat kita berpikir berlebihan?